Saya terdengarnya jelas. Dengar, Mas. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat khususnya untuk tenaga kesehatan dan tenaga medis di Indonesia. Hari ini bertepatan pada hari Minggu, tanggal 17 Mei tahun 2026 pada pukul 09.00 waktu Indonesia Barat akan diselenggarakannya kegiatan peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan dalam bentuk webinar nasional. Pertama-tama, saya menyapa kepada yang terhormat Direktur PT Pilar Edukasi Sehat, Ibu Diana Puspitasari, SEMMMAK, kepada yang terhormat narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Dr. Arif Wibowo, SPOT Subspesialis Panggung Lutut Kni, SHMH MMRS. Tidak lupa juga kami menyapa kepada yang terhormat Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, baik dari kalangan tenaga kesehatan, tenaga medis, dosen, maupun mahasiswa. Kegiatan pada pagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerja sama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maulana Aditya Pratama, selaku moderator yang akan menemani dan memimpin kegiatan pada pagi hari ini sampai kegiatan hari ini selesai. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkanlah saya membacakan susunan acara kegiatan kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pemutaran lagu Indonesia Raya, yang ketiga adalah penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu dari Dr. Arif Wibowo, SPOT Subspesialis Panggung Lutut Kni, SHMH MMRS, dengan membawakan materi tentang pendekatan komprehensif osteoartritis genu, penegakan diagnosis tata laksana dan rehabilitasi berbasis evidence based. Baik Bapak Ibu semua, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di acara yang disediakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat. Hari ini di mana kami memenuhi permintaan ya atau request dari rekan-rekan para tenaga kesehatan dan tenaga medis, yaitu meminta pembahasan tentang ortopedi, disiplin ilmu ortopedi. Hari ini kita menghadirkan suatu tema yang sangat sering ya, dan atau menarik sekali untuk dibahas. Baik Bapak Ibu semua, tanpa membuang waktu lama, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa, agar apa yang kita kerjakan dan kita laksanakan pada pagi hari ini bukan hanya menjadikan ilmu yang bermanfaat, tapi juga berguna bagi masyarakat secara umumnya. Baik Bapak Ibu semua, marilah kita bersama-sama membuka kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa, dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan masuk pada kegiatan yang kedua, yaitu adalah pemutaran lagu Indonesia Raya. Sebelum kita membuka kegiatan memutarkan lagu Indonesia Raya, kami himbau untuk membuka kamera Anda atau meng-on-kan kamera dan meng-off-kan mikrofon Anda untuk menghormati lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada tim yang bertugas, waktu dan ruang saya persilahkan.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tim yang bertugas. Baik, kegiatan berbagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerja sama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia, di mana PT Pilar Edukasi merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peningkatan kompetensi dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, baik di bidang kesehatan, bidang hukum kesehatan, dan manajemen kesehatan. Baik Bapak Ibu semua, Alhamdulillah hari ini kita akan membahas ya sesuai apa yang diminta baik dari tenaga kesehatan tenaga medis yang telah menghubungi tim admin kami untuk minta membahas tentang ilmu ortopedi. Nah, kali ini kami mengikuti ya atau melaksanakan apa yang diinginkan oleh rekan-rekan semua. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pendekatan komprehensif osteoartritis genu ya, di mana OA atau yang dikenal oleh masyarakat dengan OA ya, osteoartritis itu sangat-sangat terjadi atau sangat nyata. Banyak kasusnya di lapangan untuk dibahas dan sangat menarik untuk kita pelajari. Baik, kali ini PT Pilar Education menghadirkan seseorang atau narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau sangat expert untuk membahas tentang ini, di mana hari ini kami menghadirkan. Bukan hanya beliau ini orang yang sangat luar biasa, bukan hanya seorang praktisi. Ternyata beliau juga merupakan seorang akademisi. Baik, kami memanggil atau menyambut kepada Dr. Arif Wibowo. Selamat pagi, Dr. Arif. Selamat pagi, Pak Pak Aditya. Aditya. Ini mohon maaf ini laptop saya agak error, jadi saya pakai HP ini. Backgroundnya Baik, masih dokter. belum diganti. Ya, Ya, lanjut ya. Siap, dokter. Baik dokter, selamat pagi, salam hormat, salam sehat selalu dokter. Terima kasih atas kehadirannya di tengah-tengah kesibukan dokter, telah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita semua untuk belajar langsung dari dokter Arif Wibowo. Baik Bapak Ibu semua, sebelum dokter Arif menyampaikan materinya, izinkanlah saya membacakan CV dari dokter Arif Wibowo. Nama dokter Arif Wibowo, SPOT subspesialis panggul lutut, ini SHMHMMRS, di mana beliau merupakan kelahiran dari Klaten tanggal 29 September tahun 1975. Beliau menamatkan riwayat pendidikannya sangat luar biasa, ortopedinya di Universitas Gajah Mada, lalu subspesialisnya di RSUD Dr. Sutomo Universitas Airlangga, lalu melanjutkan pendidikan Magister Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer, lalu juga melanjutkan pendidikan tentang manajemen rumah sakit di Pasca Sarjana Universitas Pasuruan Bandung, dan juga ilmu hukum di Universitas 17 Agustus Semarang. Beliau selain juga menjadi praktisi, beliau juga sebagai organisator ya. Beliau juga merupakan ketua cabang IDI Kabupaten Kuningan dan juga di Paboy. Beliau juga sebagai akademisi, di mana beliau juga sebagai dosen di jurusan Fakultas Fisioterapi di Universitas Muhammadiyah Kuningan dan juga eh, pendidikan kedokteran di Universitas Swadaya Gunung Jati. Sangat luar biasa, pendidikannya sangat panjang, sangat lengkap, dan sangat mendukung dengan nilai-nilai yang dibutuhkan di dunia kesehatan. Baik, kami persilakan kepada Dr. Alif, waktu dan ruang saya persilahkan. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa didengar dengan jelas, Pak? Sangat jelas, dokter. Baik, terima kasih. Pagi ini pagi yang sangat cerah sekali. Kita akan berdiskusi tentang osteoartritis genu, ya Pak ya. Kita dipandu oleh teman saya ini, Bapak Maulana Adit, yang sangat luar biasa. Baik, tentunya tema yang diangkat pada hari ini adalah hal yang sangat berguna sekali untuk keseharian kita berpraktek, baik itu di klinik sendiri ataupun di rumah sakit ataupun di masyarakat. Karena kasus-kasus dari osteoartritis ini akan sangat banyak sekali. Pak Adit, mohon izin apakah bisa di-share materinya, Pak? Ya, sebentar. Silakan tim. Baik,
Kita mulai pada penelitian dari Global Burden. Ini slide Pak, silakan. Penelitian Global Burden of Disease pada tahun 2021 ini menghasilkan suatu penelitian di mana menurut GBED ini pada tahun 2020 di dunia populasi pasien-pasien yang menderita osteoartritis sebesar 6,7 juta dari seluruh populasi, yang berarti 595 juta orang mengalami osteoartritis. Sangat luar biasa. Hal ini meningkat sangat pesat sekali, 132,2% dari tahun 90-an. Diperkirakan pada tahun 2024, prevalensi ini akan meningkat terus sebesar 74,72%. Di Indonesia sendiri, prevalensi osteoartritis itu kita diagnosis dengan secara radiologi itu didapatkan hasil 15,5% pada pria dan 12,7% pada wanita. Kisaran di umur 40-60 tahun. Bapak-bapak Ibu semuanya, sebanyak 25% penderita OA ini tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Coba dibayangkan, sampai 80% penderita ini akan mengalami keterbatasan gerak. Sesuatu yang luar biasa, sehingga osteoartritis ini akan merupakan suatu masalah pembebanan ekonomi dan kondisi kesehatan di masyarakat. Tahun 2013 ada suatu penelitian, yaitu menempatkan posisi kedua osteoartritis sebagai biaya termahal kesehatan di dalam bidang kesehatan di USA. Bahkan jika dilakukan suatu tindakan total knee replacement akan memakan biaya yang sangat mahal sekali. Slide berikutnya. Kita tahu bahwa osteoartritis ini merupakan suatu penyakit degenerasi kronik ya, dengan patologi berupa proses inflamasi yang mengakibatkan nyeri, kemudian terjadinya kerusakan kartilago pada permukaan sendi dan terjadinya remodeling tulang pada subchondral bone. Penyebab osteoartritis ini adalah multifaktorial. Ketidakseimbangan antara degradasi dan sintesa dari kondrosit kartilago, kemudian dari matriks ekstraseluler dan tulang subchondral. Hal ini ditandai dengan adanya hilangnya tulang rawan pada artikuler, kemudian hipertrofi tulang pada sisi-sisi tulang, dan adanya sklerosis pada subchondral, bahkan terjadinya suatu kista atau suatu rongga yang berisi cairan sendi, kemudian terjadinya perubahan-perubahan biokimia dan morfologi pada membran sinovial dan kapsul sendi. Perubahan-perubahan patologis ini akhirnya akan menyebabkan suatu kondisi permukaan kartilago menjadi lunak, kemudian terjadi ulcerasi dan disintegrasi vokal yang menyebabkan peradangan sendi dan peradangan sinovial. Slide, Pak. Nah, kita tahu patogenesis dari osteoartritis itu sangat multifaktorial, diantaranya adalah mechanical overload, kemudian ada obesitas, ada proses penuaan, kemudian ada proses inflamasi, ada proses traumatik. Pasca trauma terhadap sendi lutut akan menyebabkan proses lanjut terjadinya osteoartritis. Kita lihat di bagian berikut ini yang Bapak-Bapak Ibu lihat, bagaimana sebuah obesitas menyebabkan osteoartritis. Bahkan proses inflamasi ini terjadinya sejak awal terjadinya osteoartritis. Kita lihat di sini ada jaringan tisu adipos. Ini menyebabkan pelepasan leptin, yaitu suatu hormon yang diproduksi oleh adiposit, menyebabkan di dalam sel kondrosit, di mana sel kondrosit ini ada reseptor leptin, sehingga mengaktifasi mediator-mediator inflamasi di dalam kondrosit yang menyebabkan timbulnya nyeri, inflamasi, kemudian swelling, bengkak, dan terjadinya rasa nyeri. Dari pembebanan yang berkelama atau berlangsung kronis terhadap sendi lutut yang kita sebut sebagai mechanical overload, ini akan berdampak pada permukaan kondrosit ini mempunyai mechanical reseptor. Dari mechanical reseptor ini akan berproses seperti yang terjadi dalam sel kondrosit, yaitu mengaktifasi mediator inflamasi, kemudian menyebabkan
proses-proses selanjutnya yaitu selain proses inflamasi juga degradasi dari kartilago. Kemudian adanya pembentukan osteofit dan pada keadaan-keadaan penuaan di mana nitrous oxide dan adanya radikal-radikal bebas yang menyebabkan proses apoptosis atau kematian dari sel kondrosit itu sendiri. Berikut juga pada saat traumatic injury ataupun proses inflamasi di mana sel-sel kondrosit mempunyai reseptor-reseptor terhadap integrin dan terhadap reseptor interleukin, menyebabkan proses-proses yang sama terhadap kerusakan-kerusakan lanjut di dalam permukaan kondral ataupun permukaan tulang rawan. Slide, Pak. Gejala-gejala osteoartritis itu sendiri kita dapatkan pertama adalah nyeri. Jelas ini kita dapatkan keluhan utama penderita pasien osteoartritis adalah nyeri. Gejala klinis yang didapat berupa krepitasi yang disebabkan akibat gesekan antar tulang kalau ini terjadi pada fase-fase lanjut. Kemudian adanya deformitas, kelainan pada bentuk sendi, baik itu varus, kemudian valgus, kemudian jika kita lihat pada ronsen akan terlihat suatu defek di dalam sendi, baik itu defek karena permukaan sendi tibia ataupun femur. Kemudian terjadi ketidakstabilan sendi, di mana proses-proses lanjut dari osteofit menyebabkan ligamen-ligamen ataupun muscle atau otot di sekitar sendi menyebabkan kondisi yang tidak stabil, kemudian menyebabkan kekakuan sendi dan keterbatasan gerak dari sendi lutut itu sendiri, sehingga ring of motion akan menjadi terhambat ataupun tergerak. Gejala klinis yang khas adalah rasa sakit, terutama setelah aktivitas dan beban yang berkepanjangan. Kekuatan setelah sendi lutut, kekakuan setelah sendi lutut lama digerakkan, tidak digerakkan secara aktif, ini akan mengakibatkan limitasi sehingga pada akhirnya kualitas hidup akan menurun. Oleh karena itu, memahami gejala-gejala klinis ini akan kita berpikir terhadap terapi apa yang akan kita targetkan mendatang. Slide, Pak. Penyebab dari osteoartritis ini banyak sekali yang tidak kita ketahui, yang kita kelompokkan menjadi osteoartritis primer atau idiopatik. Hal ini biasanya kita ketahui sebagai akibat dari penuaan atau degeneratif. Tapi osteoartritis yang persentasenya sedikit, yaitu kita kelompokkan menjadi osteoartritis sekunder. Ini disebabkan oleh penyakit-penyakit yang kita ketahui misalnya karena kelainan kongenital, displasia tulang, kemudian osteoartritis karena pasca trauma atau pasca surgery, kemudian karena ada underlying disease endokrin, misalnya diabetes mellitus, hipotiroid, hipertiroid, dan hiperparatiroid, kemudian ada metabolic disease, yaitu obesitas sendiri, Paget disease, GOUT, dan pseudoGOUT. Penyakit-penyakit inflamasi sendi juga sendiri akan menyebabkan peradangan pada sendi yang pada akhirnya ke depan akan menyebabkan osteoartritis lanjut. Kemudian sendi sarkot. Kita ketahui misalnya pada pasien-pasien yang menderita diabetes lanjut akan menyebabkan neuropati diabetik yang menyebabkan sensasi nyeri atau sensor nyeri proprioseptik di dalam sendi itu akan mengalami kerusakan sehingga terjadi kerusakan progresif yang tidak disadari oleh pasien. Sehingga kita dapatkan namanya artropati neuropatik. Kemudian juga secara hematologikal, yaitu pada penyakit hemoglobinopati. Hemoglobinopati terjadi karena penyumbatan vaskuler darah yang menuju ke sendi tersumbat oleh adanya kelainan-kelainan hemoglobin atau sel darah merah yang menyebabkan aliran darah ke dalam sendi mengalami penyumbatan sehingga mengalami suatu degeneratif. Kemudian terjadinya iatrogenik. Sering kita melakukan suatu tindakan seperti contohnya intraartikular steroid injeksi. Padahal kalau steroid ini kita injeksikan berlama-lama atau sering pada lutut akan menyebabkan kerusakan pada kartilago sehingga menyebabkan suatu perubahan ke arah osteoartritis. Slide, Pak. Osteoartritis mempunyai faktor risiko. Faktor risiko di sini kita klasifikasikan menjadi dua, yaitu yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat dimodifikasi. OA yang
faktor risikonya tidak dapat dimodifikasi yaitu usia, jenis kelamin, dan genetik. Ketiga hal ini merupakan proses alamiah suatu kehidupan sehingga kita tidak bisa memprovokasi atau memodifikasi faktor risiko tersebut. Akan tetapi misalnya pada faktor risiko yang dapat dimodifikasi, misalnya obesitas. Seseorang yang obesitas dengan indeks massa tubuh lebih dari 30 akan mengalami berpeluang 6,8 kali menderita osteoartritis. Penurunan berat badan 5 kg menurunkan risiko OA sebesar 50%. Jika keluhan nyeri dan keluhan kekakuan. Pekerjaan diantaranya naik turun tangga, kemudian berlama-lama berdiri, kemudian posisi-posisi yang statis, ini akan menjadi posisi faktor risiko dari OA sendiri. Riwayat trauma, misalnya pada pasien-pasien trauma olahraga, trauma karena kecelakaan yang melibatkan sendi lutut, yang pada akhirnya ke depan berpeluang atau menjadi proses degeneratif dari arah osteoartritis. Slide, Pak. Untuk menegakkan diagnosis osteoartritis, seperti layaknya kita menegakkan diagnosis penyakit yang lain, pertama kita harus menggali dari anamnesis itu sendiri. Dari anamnesis kita dapatkan keluhan utama adalah keluhan nyeri. Nyeri kita bisa mengukur dengan visual analog scale, yaitu derajat skala nyeri yang lazim kita pakai dan sangat reliable sekali untuk menentukan derajat mana nyeri itu kita kelompokkan. Apakah nyeri itu bersifat ringan, yaitu di antara 1 sampai 4 skala nyeri, kemudian 4 sampai 7 kita klasifikasikan sebagai fast yang sedang, kemudian fast skor 7 sampai 10 merupakan nyeri yang hebat sekali. Dan dari keluhan-keluhan nyeri itu kita dapatkan onset nyerinya kalau pada osteoartritis adalah secara gradual, jadi semakin lama semakin hebat. Kemudian karakteristiknya adalah nyeri yang tajam. Riwayat dari keluarga memiliki 29,6% keluarga yang mempunyai osteoartritis juga. Oleh karena itu, pengambilan anamnesis yang cermat akan membantu menegakkan diagnosis yang akan kita dapatkan. Ada tidaknya gejala inflamasi, kita tanyakan apakah pernah mengalami suatu riwayat demam, kemudian lutut terasa bengkak dan panas, atau itu merupakan tanda-tanda dari inflamasi sendi lutut sendiri. Kemudian riwayat trauma dan operasi sebelumnya, apakah pernah mengalami kejadian kecelakaan ataupun cedera olahraga yang memerlukan tindakan operasi, bahkan penggantian sendi lutut ataupun debridement, kemudian dan lain-lain, itu merupakan suatu tanda bahwa faktor risiko yang menyebabkan suatu kejadian OA di masa yang mendatang. Kemudian riwayat pekerjaan dan aktivitas fisik, riwayat komorbid, jangan lupa kita tanyakan apakah pasien mempunyai riwayat ulcus pepticus, kemudian pernah gastrointestinal disease, kemudian ada riwayat penyakit liver, kardiovaskuler, ginjal, dan jangan lupa alergi obat, karena kita akan memberikan suatu intervensi obat yang kemungkinan akan berdampak, ataupun jika pasien mempunyai riwayat alergi harus kita petakan dengan seksama. Kemudian apakah ada riwayat infeksi sebelumnya? Kita tanyakan dengan cermat untuk mendukung diagnosis yang akan kita tegakkan, apakah osteoartritis yang terjadi merupakan akibat dari kondisi-kondisi sebelumnya. Slide. Untuk mendiagnosis OA, kita menggunakan 2 kriteria yang umum kita dapatkan. Yang pertama adalah menggunakan klasifikasi ACR, American College of Rheumatology, yang pada tahun 86 berisi 3 kriteria. Yang pertama adalah kriteria klinis. Pertama, keluhan adalah nyeri, kemudian ditambahkan dengan 3 dari 6 kriteria yang didapat. Misalnya, kriteria pertama, usia lebih dari 50 tahun. Kemudian kekakuan sendi kurang dari 30 menit. Maksudnya adalah kekakuan sendi pada pagi hari setelah bangun tidur. Biasanya kekakuan terjadi selama kurang dari 30 menit, sudah menunjukkan suatu gejala-gejala osteoartritis. Kemudian ada krepitasi pada saat sendi gerak, terdengar suara gemeretak. Kemudian ada bony tenderness, jadi
nyeri tekan di sekitar sendi, kemudian ada bony enlargement atau sendi terlihat membesar dan tidak teraba hangat. Tidak teraba hangat ini merupakan suatu clue yang harus kita dapatkan karena osteoartritis sifatnya degeneratif, tidak ada suatu peradangan yang sifatnya infeksius atau peradangan karena penyebab yang lain. Kemudian kriteria yang kedua dari ACR adalah kriteria klinis dengan disertai radiologi. Kriteria klinis nyeri dengan adanya osteofit pada foto ronsen. Ditambah 1 dari 3 kriteria, pertama adalah usia lebih dari 50 tahun, kemudian kekakuan sendi, dan krepitasi. Berikutnya adalah kriteria klinis dan laboratoris, adanya nyeri lutut, kemudian minimal 5 dari 9 kriteria berikut, yaitu usia 50 tahun lebih, kekakuan sendi, krepitus, kemudian nyeri tekan, kemudian ada pembengkakan sendi, dan tidak teraba hangat. Kemudian dari pemeriksaan laboratorium kita dapatkan LED lebih dari 40, kurang dari 40 mm per jam, dan rheumatoid factor kurang dari 1/40. Kemudian dari analisa cairan sinovium kita dapatkan tanda-tanda gambaran OA, artinya jumlah leukositnya normal, kemudian dari warnanya, dari volumenya tidak menunjukkan suatu adanya infeksi. Slide, Pak. Maaf, balik dulu Pak, yang slide berikut sebelumnya. Untuk penegakan kriteria yang lebih simpel, kita bisa menggunakan EULAR atau European League Against Rheumatism. Itu pada tahun 2029 hanya ada tiga kriteria, di mana nyeri lutut merupakan keluhan utama disertai dengan kekakuan sendi dan fungsional terbatas karena dengan pemeriksaan fisik, yaitu adanya krepitasi, kemudian gerakan terbatas, dan adanya pembengkakan sendi atau bony enlargement. Kriteria ini didapatkan tanpa dilakukan suatu pemeriksaan radiologi, sehingga murni pemeriksaan fisik, sehingga dalam radiologi yang normal pun akan kita bisa tegakkan dengan pemeriksaan fisik yang kita lakukan. Slide. Untuk selanjutnya, diagnosis osteoartritis ini kita melakukan pemeriksaan penunjang. Yang umum kita lakukan adalah pemeriksaan radiologi, karena pemeriksaan radiologi ini penting untuk diagnosis dan penata laksanaannya, menilai tingkat kerusakan sendi dan memantau perkembangan penyakit dan memantau terapi yang kita berikan. Modalitas radiologi yang bisa kita gunakan adalah pertama radiografi atau ronsen polos, kemudian ada ultrasonografi, kemudian ada CT scan, dan ada MRI. Di sini rekomendasi ronsen adalah lini pertama, artinya rekomendasi yang kuat karena ronsen sebagai media yang umum, murah, dan banyak terdapat pemeriksaan diagnosis di fasilitas-fasilitas kesehatan, sehingga merupakan lini pertama dan dengan rekomendasi yang kuat. USG ini untuk menilai gejala awal dari jaringan lunak pada sendi lutut, apakah terjadi efusi, apakah terjadi peradangan sinovium, sinovitis. Kemudian dengan USG Doppler kita akan bisa mendeteksi adanya inflamasi akut dengan rekomendasi sedang pada pemeriksaan dengan menggunakan USG ini. Nah, kemudian dengan CT scan. Dengan CT scan kita bisa mengevaluasi struktur tulang. Kemudian kita bisa menggunakan CT scan untuk menggunakan pre-op planning jika terjadi fasilitas ronsen yang tidak memungkinkan. Kemudian untuk MRI sendiri ini akan lebih superior atau lebih bagus dibandingkan dengan USG karena dia mendeteksi jaringan lunak secara presisi dan dengan image yang lebih bagus untuk melihat adanya kerusakan kartilago awal. Kemudian melihat soft tissue, kondisi soft tissue di dalam sendi ataupun di sekitar sendi ini akan mendapatkan hasil yang lebih baik dibanding dengan MRI, dengan USG. Nah, lanjut Pak, slide. Nah, diagnosis dengan radiografi ini atau foto polos merupakan modalitas utama untuk mendiagnosis osteoartritis, yang berfungsi tadi untuk memantau perkembangan. Kemudian radiografi ini adalah media yang tersedia secara luas dan murah di setiap fasilitas kesehatan dengan interpretasi yang lebih mudah.
kita bisa melihat gambaran osteoartritis dari foto polos ini, yaitu kita melihat osteofit di setiap pinggir-pinggir atau di dalam intraartikuler. Kita bisa melihat osteofit, kemudian kita bisa melihat sklerosis subkondral, ataupun bahkan kita melihat adanya kista. Dan kita bisa menilai penyempitan sendi, yang mencerminkan penyempitan sendi itu adalah mencerminkan hilangnya tulang rawan ataupun kerusakan dari kartilago. Radiografi ini kita dapatkan dari 3 posisi. Pertama, anteroposterior view dengan beban berdiri dengan posisi pembebanan tubuh. Kemudian kita dapatkan berikutnya adalah dengan lateral view, dan untuk memastikan lebih lengkapnya dengan skyline view. Kita dapatkan seperti gambar pada sampingnya ini adalah gambar anteroposterior dan gambar skyline view. Adapun gambar skanogram yang full dari hip ke ankle ini untuk dalam rangka alignment, menentukan alignment dan presisi untuk persiapan operasi. Slide. Dari foto polos tadi atau radiografi tadi, kita membuat suatu kriteria radiologi diagnosis osteoartritis berdasarkan Killgren-Lawrence. Kita bagi menjadi grade 0, 1, 2, 3, dan 4, di mana pada foto yang paling kiri adalah grade 0, itu tidak ditemukan suatu tanda OA yang artinya normal. Kemudian grade 1 terdapat celah sempit ataupun osteofit yang meragukan. Artinya kadang kita sangat sulit untuk menentukan apakah ini suatu osteofit ataupun ini masih belum kelihatan secara tegas. Tetapi di dalam grade 2 yang di gambar tengah ini terdapat suatu gambaran osteofit yang jelas, dan kemungkinan celah sendi ini sudah mulai menyempit. Di grade 3 di gambar yang selanjutnya adalah osteofit yang multiple atau beberapa osteofit bahkan di sisi kanan kiri, kemudian celah sendi itu akan kelihatan nyata menyempit. Kemudian kita dapatkan sklerosis pada subkondral bone dan kemungkinan adanya deformitas. Pada grade 4 akan terlihat secara jelas sekali bahwa selain osteofit, kemudian celah sendi yang sudah bahkan berhimpit, sklerosing, kista, kita lihat adanya deformitas. Dari alignment ataupun garis vertikal dari pembebanan tubuh, ini akan didapat suatu deformitas, apakah deformitas itu valgus ataupun varus. Kemudian kita bisa melihat adanya suatu defek baik di lateral atau medial kondil dari tibia ataupun dari femoral. Lanjut, Pak. Untuk pemeriksaan penegaan diagnosis selanjutnya adalah kita menggunakan pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah ini tidak rutin kita lakukan. Ini hanya untuk menyingkirkan diagnosis, karena penegaan diagnosis kita pakai dengan foto polos yang sudah kita jelaskan di slide sebelumnya. Jadi untuk pemeriksaan darah ini kita untuk menyingkirkan diagnosis, apakah kemungkinan pasien ini datang dengan keluhan nyeri pada lutut, apakah suatu osteoartritis ataupun merupakan suatu proses infeksi ataupun merupakan suatu proses metabolik. Kita periksa LED dan CRP-nya kita gunakan untuk menyingkirkan adanya artritis karena inflamasi atau infeksi. Kemudian kita cek rheumatic factor untuk menyingkirkan adanya rheumatoid arthritis. Nah, asam urat juga kita cek misalnya kalau perlu atas indikasi untuk menyingkirkan adanya gout arthritis. Pada pemeriksaan cairan sinovial sendiri, kita ambil dan kita periksakan ke patologi anatomi secara makroskopik bahwa cairan sinovial itu adalah cairan yang warnanya kuning ataupun kuning yang pucat, bukan merupakan kuning keruh, karena kalau kuning keruh itu adanya tanda-tanda inflamasi. Kalau putih susu mungkin kita adanya infeksi, misalnya infeksi TB atau infeksi non-TB. Kemudian kalau ada cairan sendi yang berwarna kemerahan atau kecoklatan, mungkin suatu darah ataupun perdarahan hematom yang terdapat di dalam cairan sendi. Nah, dari pemeriksaan makroskopik ini kita lihat viskositasnya. Viskositas dari cairan sendi itu adalah kekentalannya tinggi, sehingga jika kita adakan suatu
apa itu meneteskan cairan sendi itu akan membentuk suatu kayak benang itu, namanya strike viskositas. Nah, kemudian volumenya. Jika volumenya berlebih, apabila kita lihat misalnya sendi lutut bengkak merupakan suatu efusi, kemungkinan itu bukan merupakan suatu osteoartritis, tetapi mungkin infeksi ataupun bahkan infeksi yang bersifat spesifik ataupun TB misalnya. Kemudian dari mikroskopik kita lihat jumlah selnya, terutama yang kita nilai ada leukosit, karena untuk menyingkirkan diagnosis infeksi, leukosit biasanya di bawah 2-3 yang kita lihat di dalam lapang pandang. Tapi kalau jumlahnya berlebih, kita curiga adanya suatu infeksi di dalam sendi itu sendiri. Kemudian kita lakukan juga pewarnaan khusus, misalnya adanya pewarnaan Gram, Zell-Nielsen, fluoresen, dan kalau perlu kita lakukan suatu kultur. Slide. Jika kita sudah menegakkan diagnosis osteoartritis, kita tentunya akan melakukan suatu penata laksanaan. Nah, penata laksanaan suatu osteoartritis merupakan suatu tantangan tersendiri di mana kasus-kasus osteoartritis yang kita hadapi setiap hari bukan merupakan kasus yang seperti misalnya orang sakit demam kita kasih obat turun besok sembuh, tetapi dengan adanya penyakit-penyakit degeneratif ini, osteoartritis ini akan merupakan kasus yang sesuatu yang spesial ya. Pasien-pasien akan sering kembali ke kita dengan keluhan-keluhan yang semakin progresif, kemudian banyak tantangan dan kendala-kendala terapi yang mungkin akan kita hadapi di dalam pelaksanaan di praktek sehari-harinya. Kita sesuai dengan derajat keparahan dan fokus pada pertama modifikasi gaya hidup. Karena osteoartritis ini terkait dengan aktivitas ataupun pola hidup yang kita lakukan. Terapi farmakologi bisa kita lakukan dengan lini pertama dengan yang ringan seperti paracetamol, kemudian kita meningkat dengan obat-obatan yang bahkan sampai tindakan-tindakan yang operasif atau tindakan yang memerlukan suatu prosedur medis. Operasi kita pilih dengan operasi yang minimal invasif dulu. Jika kita invasif, kita tentunya memilih yang non-artroplasti dulu, baru setelah osteoartritis ini mengalami suatu grade yang maksimal ataupun grade 4 misalnya, kita baru memikirkan suatu tindakan yang invasif, misalnya pergantian sendi. Dan kita dalam melakukan terapi itu tentunya tidak berurutan tetapi simultan, kombinasi antara ketiganya, baik gaya hidup, terapi, farmakologi, maupun tindakan. Apakah tujuan dari terapi yang kita lakukan adalah, pertama, jelas mengurangi nyeri. Karena setiap pasien osteoartritis yang datang ke kita, keluhannya pasti nyeri. Nyeri adalah target utama yang harus kita lakukan untuk mengurangi penderitaan pasien. Kemudian, mengurangi progresivitas penyakit. Kita tahu bahwa penyakit osteoartritis adalah penyakit yang tidak bisa sembuh. Kadang sering kita dihadapkan pada pertanyaan pasien, "Dok, apakah penyakit saya bisa sembuh?" Nah, ini kadang kita harus berani untuk melakukan suatu judgement bahwa osteoartritis merupakan suatu penyakit yang tidak bisa sembuh, tetapi kita bisa mengurangi, mereduksi, bahkan menghilangkan nyeri dengan obat, dengan tindakan, intervensi yang kita lakukan dengan tujuan yaitu untuk quality of life. Jadi kualitas hidup penderita itu akan meningkat. Jadi pasien bisa beraktivitas, bisa ke masjid, bisa beribadah, bisa melakukan suatu sosialisasi terhadap masyarakat dengan nyaman tanpa nyeri. Kemudian meningkatkan biomekanik sendi. Kita tahu bahwa terjadinya deformitas pada sendi lutut akan menyebabkan biomekanik yang berubah, di mana
semakin lama deformitas itu kita biarkan, kemudian terjadinya suatu progresivitas penyakit, akan menjadi suatu beban terhadap sendi lutut. Apalagi misalnya pasien dengan obesitas ataupun dengan berat badan yang berlebih. Nah, tujuan dari terapi ini adalah meningkatkan biomekanik yang sesuai dengan sedekat-dekatnya atau minimal dengan aslinya atau normalnya. Kemudian kita meningkatkan kekuatan otot. Kita tahu bahwa pada penderita osteoartritis ini akan terjadi namanya sarkopenia. Jadi otot-otot ini mengecil, atrofi, dan kekuatannya berkurang. Nah, ini tujuan dari pengobatan adalah menguatkan otot-otot, terutama otot hamstring dan quadriceps. Kemudian menjaga yang jelas fungsional dari sendi. Sendi bisa beraktivitas, berfungsi secara normal tanpa rasa nyeri ataupun nyeri yang minimal. Kemudian meningkatkan mobilitas pasien dan meningkatkan kualitas hidup pada akhirnya. Slide, Pak. Tata laksana yang bisa kita lakukan pertama biasanya kita di fasilitas tingkat pertama. Kita mungkin dari bapak-bapak, ibu-ibu ada yang mempunyai klinik pratama di pelayanan kesehatan puskesmas ataupun di praktek-praktek pribadi. Nah, yang disarankan dari pertama dari pelayanan vaskes pertama ini adalah tata laksana non-farmakologi. Jadi usahakan pertama kali yang kita lakukan adalah non-invasif. Jadi dengan edukasi dulu pertama. Kita edukasi kepada pasien tentang gaya hidup, kemudian pentingnya kepatuhan terapi, kemudian kita pakai handout, booklet, ataupun media-media yang lainnya untuk dengan tujuan preventif terhadap progresivitas ataupun keberlanjutan dari osteoartritis. Nah, kita harus menurunkan faktor risiko. Biasanya kebanyakan pasien datang dengan berat badan berlebih ataupun obesitas. Kita tentukan IMT-nya. IMT kita hitung dengan berat badan per tinggi badan kuadrat. Dengan kategori di atas 30 itu adalah obesitas. 25 sampai 30 merupakan gemuk dan di bawah 25 kita katakan normal. Nah, kita targetkan penurunan berat badan ini 5 sampai 7% dari berat badan yang didapat saat ini. Kemudian kita kombinasikan dengan terapi gizi medik. Gizi medik tentunya kita perlu konsultasi dengan ahli gizi. Tentunya di fasilitas pertama di puskesmas kita punya tenaga gizi dan bisa kita manfaatkan untuk berkolaborasi untuk penanganan osteoartritis dengan terapi medik gizi tersebut. Kemudian baru kita melangkah terhadap tata laksana farmakologi. Ini pun juga harus bertahap. Pertama, kita memberikan suatu preparat yaitu obat acetaminophen ataupun paracetamol. Ini kita rekomendasikan untuk nyeri-nyeri yang ringan sampai sedang untuk tujuan jangka pendek. Tetapi harus kita ingat ada kontraindikasi pemberian paracetamol atau acetaminophen ini untuk yang mempunyai kelainan hati. Golongan acetaminophen ini merupakan analgesik antipiretik yang bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin dengan senyawa kimia, yaitu senyawa kimia yang memacu adanya rasa sakit di dalam tubuh kita. Pasien yang direkomendasikan yaitu dosis maksimal sehari 3 gram dengan dosis terbagi. Kalau bisa kita berangkat dari dosis-dosis yang terendah, misalnya yang didapat dari fasilitas umumnya adalah preparat yang 500 mg. Apakah ini berespon terhadap terapi yang kita berikan, nyerinya berkurang? Nah, ini kita evaluasi. Kadang mungkin pasien-pasien yang saat ini datang di vaskes kita ini tentunya tidak dari kebanyakan dari state yang sudah lanjut dari osteoartritis. Oleh karena itu mungkin pemberian acetaminophen ini juga tidak akan memberikan suatu respon yang bagus. Oleh karena itu mungkin kita pikirkan untuk pemberian adalah slide, Pak. Pemberian NSAID. Nah, lini kedua yaitu NSAID, kita pemberian dengan pemberian yang jangka pendek. Jadi nyeri yang kita target adalah nyeri untuk nyeri yang ringan sampai sedang juga yang tidak respon dengan acetaminophen.
perlu kita perhatikan untuk pemberian dari NSAID ini adalah tipe NSAID, apakah dia selektif atau non-selektif. Di sini yang selektif adalah misalnya selekoksib ataupun eterokoksib. Kemudian yang non-selektif misalnya banyak beredar ibuprofen, natrium diklofenak, kalium, dan sebagainya. Nah, ini perlu kita perhatikan juga untuk durasinya. Biasanya kita memberikan suatu NSAID ini tidak lebih dari 2 minggu atau 14 hari. Karena efek samping yang sangat serius, terutama misalnya pada gastrointestinal. Banyak sekali kasus-kasus perdarahan lambung atau gastric ulcer yang kita ketemu dengan pemberian NSAID yang berlama-lama. Nah, kita perhatikan juga untuk pemberian dosis dan kombinasi. Biasanya pemberian antibiotik analgetik pada osteoartritis ini bisa diberikan double. Nah, ini juga perlu diperhatikan secara hati-hati karena efek dari kardiovaskuler dan gastrointestinal ini akan sangat serius sekali. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah pemberian pada usia tua. Dosis tinggi NSAID dan kemudian durasi pemberian atau kombinasi-kombinasi yang biasa dipakai oleh para klinisi, ini akan menyebabkan risiko tinggi terjadinya itu tadi perdarahan lambung. Yang perlu diperhatikan adalah pemberian kortikosteroid. Kortikosteroid ini merupakan imunosupresan kuat, dia sangat menekan suatu sistem pertahanan leukosit polimorfonuklear dan sistem kekebalan tubuh sehingga menyebabkan supresi juga pada korteks adrenal, suprarenal. Nah, efek sampingnya ini sangat banyak sekali ya daripada manfaatnya. Oleh karena itu hati-hati dalam pemberian kortikosteroid karena sering dari vaskes-vaskes awal ini karena mungkin bertemu pasien sering berulang dengan keluhan yang sama, dengan terapi yang sudah mungkin dianggap tidak respon, sehingga kadang pemberian kortikosteroid ini akan memberikan dilakukan terlalu sering. Dan ini akan berdampak sangat signifikan misalnya pada osteonekrosis dan osteoporosis. Saya sering mendapatkan suatu kasus dengan pemberian steroid jangka panjang dengan avaskular nekrosis dari head femur. Oleh karena itu kadang sering kita lakukan suatu tindakan artroplasti. Slide. Nah, tata laksana lanjut yang kita bisa kerjakan adalah di vaskes lanjut, yaitu jika mungkin ada kendala ataupun stuck dalam pengobatan di vaskes pertama, mungkin kita bisa melakukan suatu rujukan yang nantinya di dalam fase lanjut ini akan juga menjalani suatu degradasi. Jadi dari penata laksanaan yang sifatnya lini pertama, kemudian bertahap dan meningkat. Yang pertama tetap kita lakukan yaitu pelaksanaan tata laksana non farmakologi. Di sini kita bisa melakukan suatu latihan terapeutik, yaitu yang kita sesuaikan dengan preferensi pasien. Latihan terapeutik ini merupakan terapi fisioterapi yang nantinya mungkin melibatkan keterkaitan dengan bagian rehabilitasi medik. Kemudian kita bisa menggunakan alat bantu, di mana alat bantu ini untuk mengurangi beban tekanan pada sendi dan mengurangi nyeri. Sebagai contoh misalnya kruk, walker, ataupun tongkat. Dan kita bisa menggunakan external support atau brace, di mana brace ini berguna untuk mengurangi nyeri, kemudian menstabilkan sendi, dan tentunya akan mengurangi beban pada impact di kartilago yang rusak, yang sudah rusak. Kemudian kita bisa menggunakan lateral atau medial insoles. Insoles atau sol dalam ini yang kita pakai di kaki, di sepatu, ini berfungsi menurunkan nyeri, menurunkan beban pada sendi lutut, dan bisa memperbaiki alignment dari lutut itu sendiri. Kemudian kita bisa melakukan modalitas terapi dengan kedokteran fisik dan rehabilitasi.
kedokteran fisik dan rehabilitasi ini tentunya disupervisi oleh fisioterapis dan oleh SPKFR atau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian di dalam fase selanjutnya juga kita bisa melakukan suatu terapi medik gizi, karena di situ ada dokter spesialis gizi medik klinik dan bisa kita kolaborasi juga untuk misalnya penurunan berat badan, diet pasien yang mungkin tidak respon dengan pengobatan edukatif yang kita berikan. Kemudian tata laksana berikutnya yang melibatkan farmakologi. Kita bisa menggunakan oral dulu, kemudian kita menggunakan topikal, misalnya capsaicin, yaitu suatu senyawa yang biasa didapatkan di dalam cabai yang bersifat non-inflamasi. Kita bisa memakai topikal anti-inflamasi, kemudian kita bisa melakukan suatu injeksi intraartikuler. Lanjut. Latihan terapeutik yang saya sebutkan sebelumnya, kita sesuaikan dengan preferensi pasien. Tentunya Bapak-Bapak Ibu semua di sini ada yang banyak dari fisioterapis ya. Prinsip dari latihan terapeutik yaitu fleksibilitas dari tubuh kita, kemudian target kebugaran yang kita capai, kekuatan dan keseimbangan dari sendi lutut, dan tentunya disupervisi oleh fisioterapis dan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian latihan-latihan penguatan dari otot-otot, terutama otot-otot yang stabilisasi lutut, quadricep, hamstring, dengan latihan frekuensi selama 2-3 kali per minggu. Kemudian dengan intensitas beban latihan 1-3 set. Durasinya 12-15 repetisi maksimum. Latihan enduran, latihan dari kardiorespirasi yang bersifat aerobik, low impact, ini kita juga perlu berikan kepada pasien, misalnya dengan frekuensi 2-5 kali per minggu. Intensitasnya tidak lama, misalnya 20 menit. Kalau misalnya pasien kuat, kita bisa sampai 60 menit. Dengan 3-5 kali per minggu sudah cukup. Kemudian latihan keseimbangan tubuh. Karena kita tahu bahwa pasien-pasien osteoartritis, pasien karena usia tua ini keseimbangannya, proprioseptiknya sangat jelek sekali. Oleh karena itu, latihan-latihan keseimbangan ini akan sangat mempunyai peran yang sangat penting di dalam mobilisasi pasien sehari-hari. Dengan rekomendasi sangat kuat sekali. Dengan latihan frekuensi bisa kita capai 2-7 kali per minggu dengan 2-4 kali regangan, kemudian 15 menit cukup. Kalau pasien tidak capek bisa kita perlama menjadi 30 detik per regangan. Kemudian jangan lupa kita latihan range of motion, latihan fleksibilitas ataupun gerak sendi sehingga kita mencegah untuk adanya kekakuan sendi yang terjadi pada osteoartritis. Slide. Tata laksana di fase selanjut yang bisa kita lakukan secara farmakologi, tentunya pada fasilitas pertama yang kita misalnya mendapatkan pasien dengan terapi yang sudah mendapatkan acetaminophen, NSAID. Nah, mungkin di terapi fase selanjut bisa kita mulai lagi dengan preparat-preparat yang ringan dulu dan nanti akhirnya akan meningkat. Pertama bisa kita berikan adalah tadi acetaminophen, kemudian NSAID, kemudian yang selektif dan non-selektif, kemudian bisa kita berikan suatu opioid. Pilihannya kita di sini adalah tramadol. Tetapi opioid ini tidak disarankan penggunaannya karena memang efikasinya kurang. Dan efek samping yang terjadi misalnya mual, muntah, kemudian terjadinya adiktif terhadap obat tersebut sehingga kita harus pemberiannya secara hati-hati. Kemudian ada suplementasi yaitu SISA-2, Symptomatic Slow Acting Drug in OA. Glukosamin sulfat, kondroitin sulfat, dan diaserin ini sangat efektif sekali untuk menurunkan nyeri dan meningkatkan fungsi pada sendi lutut pada nyeri-nyeri OA yang ringan dan sedang. Tetapi memang bukti secara terluas belum terbatas, masih terbatas dan diperlukan penelitian-penelitian lanjut terhadap SISA-2 ini. Kemudian slide Pak. Nah, pada tata laksana lanjut di vaskes lanjut, yaitu biasanya pada bagian fisioterapi
ini kita sering merujuk pasien karena fisioterapi ini akan berperan tidak pada fase-fase tertentu, tapi dari fase awal sampai grade terakhir osteoartritis ada tempat untuk melakukan suatu fisioterapi. Seperti yang kita bisa lakukan biasanya di fasilitas rehabilitasi medik, bisa menggunakan TENS, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulasi. Rekomendasinya masih terbatas karena beberapa penelitian menunjukkan manfaatnya dalam mengurangi nyeri kurang signifikan, sehingga dalam meningkatkan fungsi pada pasien sendi lutut ini belum secara luas dalam penelitian. Kemudian ada percutaneous electrical nerve stimulasi. Nah, stimulasi pada percutaneous electrical ini membutuhkan suatu keahlian karena kita melakukan suatu prosedur minimal invasif dengan menusukkan jarum kecil ke dalam kulit, sehingga penggunaannya harus dilakukan oleh praktisi yang sudah terlatih. Kemudian untuk pulse electromagnetic field therapy ini sudah terbukti aman dan bermanfaat untuk mengurangi nyeri, inflamasi, dan dapat meningkatkan fungsi dari sendi sendiri. Kemudian ada neuromuscular electrical stimulasi yang sangat efektif dengan atau tanpa disertai latihan penguatan pada OA lutut dan dapat meningkatkan kekuatan otot. Karena ini latihan-latihan untuk menstimulasi dari otot-otot, terutama otot quadriceps dan otot hamstring, sehingga dengan meningkatnya kekuatan otot, kemudian iritabilitas otot, sehingga fungsinya akan meningkat. Kemudian ada ESVT, extracorporeal shockwave therapy, ini juga rekomendasinya masih terbatas. Ada laser, light amplification by stimulation emission of radiation. Ini efektivitasnya rendah sehingga kadang jarang dipakai, tetapi kita lihat juga kadang sering laser ini dipakai di instalasi fisioterapi. Kemudian ada terapi thermal. Di sini ada terapi dingin, kemudian ada terapi panas, ada yang sifatnya konduksi dan ada yang sifatnya konveksi. Ini semua juga memberikan manfaat untuk menurunkan nyeri, meningkatkan menurunkan kekakuan dan meningkatkan rom pada sendi. Slide. Nah, yang sekarang sering menjadi tren adalah tata laksana farmakologi dengan injeksi intraartikuler. Prosedur penyuntikan ini dengan memasukkan obat secara langsung ke dalam sendi lutut. Nah, ini umumnya dapat menurunkan nyeri juga dan peradangan, juga dapat meningkatkan fungsi dari sendi itu. Indikasinya tentunya untuk osteoartritis yang ringan dan sedang, kemudian pada terapi oral ataupun terapi fisioterapi ini tidak memberikan hasil yang efektif. Oleh karena itu kita kadang meningkat menjadi melakukan tindakan prosedural, yaitu dengan injeksi intraartikuler. Slide. Injeksi pertama yaitu kortikosteroid, ini juga harus menjadi suatu perhatian karena injeksi kortikosteroid ini memang memiliki efek mengurangi nyeri dan peradangan dan direkomendasikan untuk nyeri sedang dan nyeri ringan dan sedang. Kemudian contohnya misalnya kita menyuntikkan metilprednisolon, kemudian triamcinolon. Nah, manfaat dari kortikosteroid ini adalah jangka pendek dan rekomendasinya sedang. Karena kalau kita melakukan sering dilakukan terhadap sendi akan menyebabkan perusaknya tulang rawan, kalsifikasi perikapsuler, sehingga menyebabkan negatif. Jadi dampaknya negatif terhadap pasien sendiri. Bahkan di dalam literatur hanya direkomendasikan setahun itu maksimal 3 kali. Karena risiko kerusakan dari tulang rawan tersebut kemudian menyebabkan kelemahan otot, atrofi otot, dan osteoporosis terhadap tulang di sekitar sendi. Kemudian efek samping sistemik yang kita tidak boleh lupa yaitu terjadinya Cushing syndrome, kemudian ada hiperglikemi, moon phase, kemudian mengalami suatu hormonal supresi dari kekebalan tubuh, gampang terjadi infeksi dan sebagainya. Slide. Selanjutnya adalah
injeksi asam hyaluronat. Asam hyaluronat ini merupakan suplemen yang kita masukkan menjadi ke dalam sendi lutut. Nah, ini dari rekomendasi ORC, OA Research Society Internasional dan European Society for Clinical, ini tidak merekomendasikan, sangat merekomendasikannya sedang. Jadi derajatnya untuk nyeri ringan dan nyeri sedang pada osteoartritis, dan kita pakai untuk lini kedua. Dibandingkan dengan terapi injeksi kortikosteroid, ini dapat memberikan durasi manfaat lebih panjang, sehingga kadang sekarang banyak asam hyaluronat yang kita aplikasikan ke sendi dibanding dengan kortikosteroid. Tidak direkomendasikan untuk derajat berat karena memang tidak ada manfaatnya. Kemudian injeksi ini bisa kita berikan secara tunggal, tapi lebih bermanfaat jika berulang. Per minggu selama 5 minggu ini akan kita dapatkan manfaatnya selama lebih 6 bulanan. Kemudian kita berikan secara terhadap pasien itu, kita lihat preferensi pasien apakah ini adalah OA grade 1, 2, 3, atau 4. Nah, misalnya kita sudah mendapati pasien dengan OA grade 4, tentunya ini akan tidak ada manfaatnya. Yang jelas untuk asam hyaluronat ini manfaatnya dari jurnal ini adalah mengurangi nyeri, kemudian memperbaiki fungsi sendi dan merangsang perbaikan cairan dari sinovium. Slide. Injeksi intraartikuler selanjutnya adalah dengan injeksi PRP atau platelet rich plasma. PRP merupakan komponen darah yang kita ambil autolog. Jadi kita ambil darah kita sendiri, kemudian kita sentrifuge, dan ada bagian dari PRP ini yang merupakan regeneratif medicine, yaitu berpotensi untuk memfasilitasi fase-fase penyembuhan, baik fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Injeksi intraartikuler PRP ini memang dari FDA sendiri, Food and Drug Administration USA, belum memberikan persetujuan atau rekomendasinya masih terbatas. Tapi kita lihat saat ini pemberian PRP sangat masif sekali, bahkan dengan harga-harga yang begitu fantastis, dan kadang kita juga tidak memberitahu pasien akan dampaknya, akan kegunaannya, sehingga kadang pasien ataupun klien-klien kita ini hanya ikut saja saran kita. Nah, ini kadang kita harus memperhatikan etika juga. Di sini yang direkomendasikan adalah untuk pasien-pasien OA yang kurang dari 50 tahun, yang masih muda. Kemudian kita lihat derajatnya, OA-nya ringan sedang dengan klasifikasi grade 2 ataupun 3. Karena pada grade yang lanjut ataupun deformitas ini tidak ada manfaatnya seperti pada asam hyaluronat tadi. Risiko yang potensial terjadi adalah penolakan imun, kemudian terjadinya pembengkakan pada tempat injeksi yang kita lakukan. Slide. Nah, yang selanjutnya adalah injeksi proloterapi. Proloterapi ini adalah terapi dengan memanfaatkan cairan dextrosa sebagai agen proliferatif. Kita tahu tadi ada fase penyembuhan luka, ada fase inflamasi, proliferasi, dan remodeling. Nah, ini kita memanfaatkan pada fase proliferatif ini. Perbaikan nyeri pada pasien yang kita berikan secara proloterapi ini akan kadang kita mendapatkan nyeri yang berkurang, kemudian kadang fungsional sendi juga bisa meningkat. Dengan kekuatan rekomendasi yang disarankan adalah rekomendasi sedang. Dari ORC, OA Research Society Internasional, dan ACR, American College Rheumatology, ini merekomendasikan penggunaan proloterapi dextrosa ini pada OA lutut. Tetapi di Australia, oleh Royal Australia College for GP ini merekomendasikan proloterapi dextrosa dengan rekomendasi yang lemah. Oleh karena itu kadang kita juga harus perhatian bahwa efek samping dari injeksi proloterapi ini kadang nyeri pada saat diinjeksi yang memang bisa sembuh sendiri, tapi kadang pembengkakannya sendiri bisa sampai seminggu sampai 2 minggu. Nah, ini yang harus kita perhatikan untuk kenyamanan pasien. Nah, berapa persen dextrose yang kita masukkan ke dalam sendi, yaitu yang direkomendasikan adalah 20-25% intraartikuler dengan 3 kali dengan interval waktu 1-2 bulan. Slide.
Nah, terapi atau tindakan-tindakan yang kita lakukan itu kadang tidak berefek ataupun kadang pasien datang dengan grade 4. Nah, ini saatnya kita mungkin berpikir tentang penata laksanaan secara operatif. Nah, kita lihat di dalam gambar ini, di sebelah kiri ini, lututnya yang sebelah kanan adalah deformitas vagus, jadi seperti X. Nah, saat operasi kita realignment, kita koreksi deformitasnya sehingga secara klinis setelah operasi kita dapatkan di gambar tengah yaitu sudah lurus, dan ini gambar ronsennya setelah pasca operasi. Tata laksana operasi yang kita pikirkan adalah langkah terakhir setelah terapi non bedah tidak berhasil, misalnya terapi oral, fisioterapi, kemudian penurunan berat badan, daily living, kita berikan kepada pasien resepnya, tapi pasien tidak berhasil. Nah, kita sudah harus memikirkan langkah-langkah operasi. Tetapi kadang pasien juga tidak bersedia atau belum bersedia ataupun menolak operasi ataupun tidak layak karena komorbiditas. Nah, ini juga menjadi suatu perhatian kita apakah ini layak dilakukan suatu tindakan operasi ataupun tidak. Juga operasi yang tata laksana operasi ini kita pikirkan apakah kita artroplasti ataupun non artroplasti. Kita berangkat dari yang ringan ataupun yang non artroplasti dulu, karena sifatnya kalau artroplasti ini merupakan suatu tindakan yang permanen, artinya ibarat sebuah amputasi. Jika kita sudah melakukan suatu total ini artroplasti, ini merupakan suatu tindakan yang tidak bisa kita kembalikan lagi. Kita melakukan suatu tindakan defect pada permukaan sendi, kita ganti dengan replacement, kita ganti dengan metal yang berfungsi untuk terapi tadi. Slide. Nah, untuk tata laksana yang lini pertama, kita bisa melakukan suatu debridement artroskopi, di mana prosedur artroskopi ini merupakan prosedur yang kekuatan rekomendasinya sedang. Kita bisa melakukan suatu menisektomi parsial dengan artroskopik parsial menisektomi. Ini biasanya terjadi meniskus yang degeneratif, yang fraying, yang robek sehingga menyebabkan locking ataupun menyebabkan nyeri pada sendi lutut. Nah, ini kita bisa melakukan suatu artroskopik parsial menisektomi. Nah, ini kita lihat di gambar yang merah ini ada merupakan suatu peradangan kronik dari synovium yang kita sebut synovitis kronik. Kita lakukan synovectomy debridement. Di dalam gambar yang tengah ini kita lihat permukaan artikulernya terjadi defek botak. Defek kartilago ini kita dapatkan di medial kondyle femur. Kemudian kita lakukan microfracture, di mana microfracture yang kita lakukan adalah untuk merangsang pembentukan tulang rawan. Kita buat lubang-lubang kecil dengan pahat yang diketuk, kemudian terjadinya defek menyebabkan terjadinya proses bone healing, sehingga menyebabkan proses kartilago healing, sehingga kita harapkan setelah adanya suatu luka ini akan menjadi suatu penyembuhan yang regeneratif medicine. Slide. Nah, untuk selanjutnya tata laksana yang non artroplasti adalah kita melakukan suatu high tibial osteotomy. Ini sangat direkomendasikan untuk pasien-pasien yang mempunyai kelainan OA yang medial kompartemen, kemudian memiliki deformitas varus atau lutut yang melengkung. Kemudian usianya tentunya usia yang masih muda dan masih aktif, kemudian yang mempunyai rentang sendi yang masih bagus dan sudah melakukan suatu tindakan konservatif, misalnya oral, injeksi, ataupun dengan tindakan prosedur-prosedur minimal sudah melakukan suatu yang tidak berhasil, sehingga kita bisa memikirkan HTO ini. HTO ini tujuannya ada realignment, kemudian bisa menunda untuk dilakukan artroplasi yang total. Kita lihat pada gambar itu usia masih sekitar 50-an tahun, kita lakukan suatu high tibial osteotomy, kemudian
pasien beberapa bulan sudah bisa beraktivitas dan mengurang nyerinya. Slide. Dengan prinsip yang sama, kita juga ada tindakan non-artroplasti, yaitu proximal fibular osteotomy. Di sini prinsipnya kita memindahkan beban ke tempat yang sehat. Artinya kalau di dalam bagian di slide Bapak-Bapak Ibu lihat di gambar yang normal ini, distribusi beban itu kan terdistribusi normal ke tibia dan ke fibula. Tetapi pada OA yang terutama yang medial kompartemen ini akan kontras sekali, sehingga beban itu akan bertumpu pada medial kompartemen tibia. Oleh karena itu kita distribusikan, caranya itu dengan memotong proksimal dari fibula. Itu kita potong sehingga akan menyebabkan distribusi itu akan seperti normal. Nah, ini akan signifikan sekali untuk mengurangi nyeri. Ada beberapa pasien yang kita lakukan osteotomi fibula ini akan mendapatkan nyeri yang progresif menurun dibandingkan sebelumnya. Slide. Nah, jika tata laksana yang non-artroplasti juga mengalami kegagalan, biasanya kita mendapatkan pasien-pasien dengan pasien yang grade 4, adanya deformitas, adanya defek, kemudian lutut yang tidak stabil. Nah, kita lakukan artroplasti. Artroplasti ini terbukti adanya perbaikan fas nyeri. Jadi tadinya pasien nyeri sekali karena lututnya sudah rusak, lututnya sudah bengkok, kita luruskan, kita ganti dengan sendi buatan, dengan bantalan buatan, akan sangat signifikan sekali untuk pengurangan nyerinya. Kemudian rentang geraknya juga bertambah, dan ini kita melakukan artroplasti ini ada beberapa pilihan. Ini ada total knee replacement, kemudian ada unicompartment replacement, dan kita sesuaikan dengan preferensi pasien apakah memang indikasinya sudah total ataupun bisa kita lakukan unicompartment. Right. Nah, yang berkembang saat ini beberapa tahun terakhir ini adalah pen intervensi. Kadang pasien bahkan sampai grade 3-4 ataupun grade yang sudah lanjut menolak operasi, kemudian kita harus mengupayakan sedapat mungkin untuk mengurangi nyerinya. Nah, kalau pasien-pasien yang tidak mau operasi ataupun misalnya tidak layak operasi karena komorbiditasnya, mungkin punya cardiovascular disease, mungkin punya DM ataupun gagal ginjal, nah kita bisa lakukan suatu intervensi yaitu nyeri yang merupakan prosedur minimal invasif juga. Nah, kita ini rekomendasi adalah radiofrekuensi ablasi. Di sini kita mendapatkan titik-titik dari nervus genukulatum yang merupakan distribusi sensorik dari sendi lutut. Nah, ini kita letakkan jarum-jarum yang kita pandu bisa dengan USG ataupun dengan SIAM X-ray, sehingga menempatkan jarum-jarum itu di sekitar saraf, baik itu genukulatum yang superior medial lateral ataupun yang inferior medial. Untuk yang genukulatum lateral kadang kita tidak sering lakukan karena di situ ada nervus common peroneus yang merupakan motorik, sehingga kalau terjadi suatu komplikasi dapat menyebabkan drop foot ataupun kelumpuhan pada kaki. Sehingga cukup 3 tempat itu yang kita lakukan, yaitu penempatan 3 jarum dengan prinsip setelah itu kita kasihkan elektrode, terus kemudian kita intervensi dengan radiofrekuensi sehingga terjadi suatu ablasi di sekitar nervus itu. Tindakan minimal invasif itu menggunakan gelombang untuk mematikan saraf. Prinsipnya adalah ablasi saraf. Dan kemudian slide. Nah, untuk yang lebih
minimal invasif lagi, yaitu dengan menggunakan preparat obat dengan injeksi aduktor kanal blok. Aduktor kanal ini merupakan kanal atau terowongan yang biasa juga disebut kanal Hunter atau kanal subsartorial, karena dia terletak di sisi medial dari femur, dibatasi oleh otot sartorius, kemudian oleh vastus medialis dan adductor magnus. Di situ di dalam kanal itu ada arteri, kemudian ada vena femoralis dan nervus saphenus yang merupakan seraf sensorik yang mendistribusinya ada di dan oleh karena itu sangat hati-hati, kita harus menggunakan guidance di sini. Yang paling praktis adalah guidance USG, dan USG-nya harus Doppler karena nervus saphenus itu terletak di samping arteri femoralis, sehingga kita bisa memanfaatkan guidance itu untuk memasukkan obat yang akan kita pakai secara aman di luar dari arteri, di sekitar saraf. Obat apa yang biasanya dipakai yaitu bupivacain dan dexamethasone ataupun methylprednisolone. Nah, di sini bupivacain adalah preparat yang utama, sedangkan dexamethasone ini adalah preparat yang berfungsi untuk memperpanjang durasi nyeri, efek nyeri dari bupivacain tersebut. Slide. Nah, sekarang kita dihadapkan pada era yang lebih kompleks lagi, di mana terapi berbasis sel atau sitoterapi ini sangat berkembang. Tetapi memang kita masih dibatasi oleh aturan-aturan, di mana aturan-aturan itu sebetulnya untuk kayak stem cell, kemudian mesenchymal stem cell ini belum mendapatkan tempat luas di masyarakat, jadi masih sangat terbatas sekali. Kita memperbaiki tulang ini dengan prinsip yaitu regeneratif. Kita tahu bahwa selama ini pengobatan osteoartritis adalah pengobatan yang sifatnya kausatif, kemudian kita berpikir ke depannya adalah pengobatan yang regeneratif, karena basis dari degeneratif adalah kita regenerasi. Misalnya di dalam stem cell ini kita kenal adanya ACI atau autolog chondrocyte implementasi, di mana ini prosedur bedah regeneratif. Caranya dengan mengambil dengan artroskopik, yaitu permukaan kondral itu kita ambil sel-sel chondrocyte sampel, tentunya di daerah yang tidak mendapatkan beban yang optimal di dalam sendi lutut. Kita ambil, kemudian kita kirim di dalam laboratorium, kemudian kita biakkan, kita kembangkan. Setelah terjadi pembiakan, pengembangan, kita kembalikan sebagai suatu preparat regenerasi ke dalam sendi lutut tersebut. Slide. Nah, sitoterapi ini atau mesenchymal stem cell ini memang masih dalam tahap-tahap penelitian, dan untuk rekomendasinya ini akan masih terbatas ya, karena uji klinis, kemudian bukti-bukti ilmiahnya masih terbatas, dan penggunaannya juga masih terbatas di dalam center-center pendidikan. Oleh karena itu di dalam masyarakat yang kadang sangat ramai dengan basis-basis terapi stem cell ini mungkin harus berhati-hati, karena sangat mungkin adanya komplikasi-komplikasi dan manfaat yang belum terbukti ini akan membuat suatu permasalahan hukum di kedepannya. Slide. Nah, sebagai rangkuman saya tampilkan suatu algoritma yang ini kita dapat dari Permenkes yang terbaru, yang kalau tidak salah 2025 di bulan November. Ini mengeluarkan suatu algoritma penata laksanaan osteoartritis, di mana dengan kita menentukan suatu diagnosis berdasarkan kriteria ACR dan Euler yang direkomendasikan tadi, yang sangat mudah. Kalau dari ACR kita nilai klinisnya, radiologisnya, kemudian laboratorisnya, kemudian dari klasifikasi Euler akan lebih mudah lagi dengan klinisnya saja, yaitu dengan kekakuan sendi, selain nyeri, kaku, dan keterbatasan sendinya cukup untuk membuat suatu diagnosis osteoartritis. Nah, kapan kita mulai melakukan suatu intervensi? Ini ada bagan di mana kedokteran fisik ini
ataupun fisioterapi ini sudah bisa dilakukan sejak awal sampai akhir, bahkan pasca operasi pun peran dari kedokteran fisik dan rehabilitasi ini akan berperan sekali. Kemudian yang dapat kita lakukan yaitu pemberian farmakologi pertama yang sifatnya ringan, yaitu sifatnya acetaminophen, paracetamol atau suplementasi oral, kemudian baru meningkat terhadap non-farmakologi dibarengi dengan non-farmakologi baik edukasi pasien, kemudian pengelolaan gaya hidup, penurunan berat badan, olahraga yang teratur, dan terapi gizi. Kemudian setelah gejala itu menetap, 3-6 bulan kita mungkin berpikir meningkatkan terapi kita dengan NSAID ataupun dengan capsaicin topikal. Kemudian gejala tidak mereda ataupun bahkan berlanjut, kita mungkin akan berpikir kemudian dengan NSAID opioid ataupun gabapentin dan intervensi minimal dengan injeksi intraartikuler. Dan seterusnya setelah kita tidak mendapatkan suatu perbaikan ataupun kita bertemu dengan pasien-pasien yang mendapatkan osteoartritis yang grade 4 end stage, mungkin kita akan berpikir operasi. Kita rujuk pasien ke tempat dokter yang kompeten, kemudian kita berpikir operasi pun harus minimalis dulu, yang non-artroplastik. Kemudian kita berpikir setelah semuanya end stage dan tidak memberi manfaat, baru kita berpikir untuk operasi artroplastik. Slide demikian yang bisa kita sampaikan. Untuk lebih lanjut kita nanti bisa berdiskusi secara lanjut ya untuk apa yang kita bahas di depan tadi. Mudah-mudahan ini bisa memberi wahana pemahaman untuk kita bersama, nanti bisa kita berdiskusi bareng-bareng. Saya kembalikan kepada moderator Bapak Adit, silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih atas penyampaian materi dari Dr. Arif, sangat luar biasa dok, sangat dalam dari hulu sampai ke hilir ya, dari penanganan farmakologi sampai tata laksana sampai ke atas, berdasar juga disampaikan juga ketentuan aturan undang-undangnya yang mengatur tentang osteoartritis ini. Baik, sambil kita menunggu atau kita mempersilahkan narasumber kita untuk beristirahat sejenak, untuk mungkin mau minum dulu dok, silakan dokter, karena dari tadi hampir saya lihat sampai 1,5 jam Dr. Arif ini menyampaikan dengan sangat dalam ya penyampaian materinya. Baik, kita berbagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerjasama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Tingkatkan kompetensi Anda bersama PT Pilar Edukasi Sehat. Silakan mengikuti kegiatan di acara di PT Pilar Edukasi Sehat. Silakan mengikuti kegiatan kami selanjutnya. Kepada tim yang bertugas, kami persilakan. Dalam dunia kesehatan, hubungan kerja bukan sekadar tugas naah, tapi juga kontrak yang harus dipahami. Dapatkan pemahaman lengkap langsung dari ahlinya. Jangan lewatkan. Daftar sekarang dan tingkatkan pemahaman profesional Anda. Ayo bergabung webinar nasional hubungan kontraktual tenaga medis dan tenaga kesehatan dilaksanakan Minggu 24 Mei tahun 2026 09,0 WIB. Biaya hanya Rp10.050. Daftar sekarang. Kuota terbatas. Dalam tindakan anestesi spinal, komplikasi bisa terjadi kapan saja. Hipotensi, nyeri kepala hebat, hingga kondisi yang mengancam pasien. Tingkatkan kompetensi Anda bersama ahlinya. Pelajari manajemen komplikasi anestesi spinal secara komprehensif dan berbasis evidence. Tentu saja, akan dibahas secara mendalam. Mari bergabung dengan kami. Segera daftarkan diri Anda, Minggu 31 Mei 2026, pukul 9 WIB. Kuota terbatas. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kompetensi Anda. Baik, berikut merupakan kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat yang akan diadakan pada bulan Mei ini, yaitu tanggal 24 Mei tahun 2026, bekerja sama dengan Federasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Indonesia dengan membahas tentang hubungan kontraktual tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai tenaga kerja di fasilitas kesehatan. Lalu tanggal 31 Mei 2026 juga akan membahas tentang disiplin tentang anestesi, yaitu di mana akan mengangkat tema tentang manajemen komplikasi perioperatif pada anestesi spinal.
Juga ikuti kegiatan kami yang akan diselenggarakan pada tanggal 21 Juni tahun 2006, di mana ini juga membahas tentang nilai kemanusiaan dalam standar akreditasi wahana fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan Federasi Serikat Pekerja Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan Indonesia. Dan tanggal 12 Juli kita akan membahas tentang ginekologi, yaitu membahas tentang emergency obstetri, mengenal dan mengenai kehamilan ektopik secara cepat dan akurat. Mari tingkatkan kompetensi Anda bersama PT Pilar Edukasi Sehat, di mana PT Pilar Edukasi Sehat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peningkatan kompetensi dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan, baik disiplin ilmu kesehatan, disiplin hukum kesehatan, dan manajemen kesehatan. Silakan mengikuti kegiatan-kegiatan kami dan bisa dapat dipantau di media sosial kami di @Pilar Edukasi Sehat. Baik Bapak Ibu semua, kami juga mempersilakan kepada Bapak Ibu semua, bagi Bapak Ibu semua, baik pimpinan fasilitas kesehatan ataupun organisasi profesi ataupun organisasi lain yang ingin bekerja sama untuk membuat kegiatan peningkatan kompetensi maupun pelatihan bersama PT Pilar Edukasi Sehat, kami membuka, silakan menghubungi tim admin kami di layanan kami. Baik, sangat menarik pembahasan dari Dr. Arif. Dr. Arif membahas dari awal ya, apa itu tentang osteoartritis genu, bagaimana, lalu tata laksana seperti apa. Dan tata laksana ini diteruskan sudah berdasarkan ketentuan aturan ya, sehingga tadi kita bisa menelaah bagaimana sih, apa sih yang seharusnya dilakukan. Apalagi juga pengembangan tata laksana osteoartritis ini sudah menemukan pengembangan tata laksana gaya modern dengan juga pembahasan-pembahasan tentang adanya penanganan tentang artroplasti dengan menggunakan robotik. Ini sangat menarik untuk dibahas. Kami persilakan kepada Bapak Ibu semua, kita akan masuk pada sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu semua yang ingin bertanya atau kita berdiskusi, silakan mengaktifkan tombol raise hand atau juga menulis pertanyaan di chat kolom. Saya persilakan dulu untuk yang raise hand, silakan. Baik, kalau belum ada yang raise hand, saya izin Dr. Arif. Ini sangat ini saya lihat di kolom chat sudah ada pertanyaan ya. Pertanyaan pertama ini dari Nungki. Dok. Nungki ini Bapak Ibu ya. Saya mohon maaf. Assalamualaikum, izin bertanya Dr. Arif, bagaimana penentuan indikasi TKR dibanding UKR? Nah, ini tadi total atau ini uni ya, pada pasien OA lutut. Selain itu, bagaimana perkembangan penggunaan robotik asisten surgery dalam penanganan OA serta keunggulannya terhadap tindakan konvensional. Nah, ini tadi barusan saya singgung tentang penanganan robotik. Ternyata rekan-rekan juga sudah berpikir ke arah sana. Baik, mungkin saya persilakan Dr. Arif untuk menanggapi pertanyaan dari Nungki ya. Mungkin Bapak kali ya, Bapak Nungki. Baik. Assalamualaikum. Untuk Dokter Nungki ya. Dokter Nungki ini dari ortopedi juga ya. Baik, tentunya untuk total ini sudah melibatkan osteoartritis yang medial dan lateral kompartemen. Kemudian biasanya ada suatu defek, ada suatu instabilitas sendi. Nah, ini akan sangat baik untuk kita lakukan total. Tapi yang UK ini unikompartemen ini biasanya terbatas pada kompartemen misalnya medial ataupun lateral saja. Nah, ini kita bisa tentukan selain dengan itu radiografi tadi, juga kita perlu menentukan suatu yang sonografi tadi yang dari atas sampai ke bawah, sehingga kita bisa menilai alignment dari kaki apakah sudah ada suatu deformitas. Kalaupun sudah ada deformitas, ini UKA tidak merupakan suatu rekomendasi, dan tentunya kalau yoga ini kita lakukan untuk yang umurnya agak muda ya, sehingga pada saat kita lakukan juga selain
uni kompartemen baik medial maupun lateral juga sondinya masih ring of motionnya bagus, stabilitasnya bagus, ya, kita masih bisa kita pilih. Jadi tentunya tidak ada deformitas. Kalau sudah terjadinya adanya suatu varus atau valgus deformity itu merupakan kontraindikasi untuk UKR. Nah, bagaimana untuk perkembangan robotik assisted? Nah, memang kita beberapa tahun ini dihadapkan suatu apa namanya terapi intervensi yang istilahnya robotik ya. Kadang kita terbentur suatu aturan ya Pak Adit ya. Kita apakah sudah ada suatu regulasinya Pak ini di sini ya, merupakan suatu operator misalnya di tempat yang jauh, kemudian hanya memberikan suatu arahan, kemudian eh, alat dioperasikan oleh orang lain atau bagaimana ini juga kita perlu kaji dari sisi regulasinya. Tetapi dalam penggunaan robotik tentunya lebih presisi. Kemudian juga ada kekurangan kalau dikerjakan oleh ahli yang kurang berpengalaman, terlatih, tentunya akan membutuhkan waktu yang lama dan outcome medisnya biasanya tidak jauh berbeda dengan konvensional. Nah, ini tentu yang harus kita pertimbangkan selain harganya yang tentu sangat mahal sekali. Apakah sudah cocok dengan kondisi di masyarakat kita yang tempat notabene apa namanya BPJS ya, asuransi kesehatan ini apakah bisa mengcover atau tidak. Nah, tentunya hal-hal yang seperti ini kita menjadi suatu pertimbangan selain indikasi medis juga indikasi regulasi dan indikasi dari sosial juga. Terima kasih. Mungkin bisa menjawab Dr. Nugi. Baik, terima kasih Dr. Arif. Mungkin juga menjawab pertanyaan dari Bapak Nugi tadi ya. Artinya untuk robotik ini juga mempunyai plus dan minus ya dok ya. Apalagi dengan kondisi sekarang yang secara klaim BPJS ya apakah itu benar juga tadi bilang kembali lagi pada regulasi awalnya apakah sudah keluar atau seperti apa gitu. Jadi lebih dipahami dulu mungkin untuk saat ini bisa dilaksanakan untuk pada rumah sakit atau fasilitas yang sifatnya ya sudah di tipe-tipe yang sudah mampu ya. Baik, terima kasih Dokter Arif. Mungkin itu juga menjawab dari pertanyaan dari Pak Nungki. Kita akan beralih kepada pertanyaan dari Bu Rizky Dwi Sudaini. Izin bertanya dok, bagaimana latihan yang dianjurkan untuk pasien lansia yang mengalami osteoartritis? Nah, ini berarti tahapannya ditanya lansia dok. Bagaimana dok? Baik, Bisa menjawab pertanyaan dari Bu Rizky. tentunya ini kita kerjakan di vaskes lanjut ya, karena mungkin saat ini vaskes pertama belum mempunyai fasilitas kedokteran fisioterapi ya. Nah ini sangat kita hati-hati sekali bahwa latihan terapi fisik ini harus kita dasarkan pada preferensi pasien. Artinya ini pertama pasien lansia, tentunya ada sesuatu hal yang banyak terjadi selain degeneratif juga proses-proses penuaan ini akan sudah muncul misalnya pada pasien itu akan terjadi ini apa ketidakseimbangan tubuh. Biasanya pasien-pasien tua ini kan keseimbangannya kurang bagus, refleksnya kurang bagus. Kemudian fisiknya juga sudah mulai melemah, apalagi ada komorbiditas misalnya kardiovaskuler, kemudian renal ataupun hepatorenal dan lain. Nah, ini mungkin menjadi suatu pertimbangan. Mungkin kita bisa kasih latihan-latihan yang ringan-ringan ya. Artinya latihan-latihan yang tidak sifatnya yang saya sebutkan tadi enduran ataupun yang sifatnya kemampuan kardiorespirasinya sebatas mengurangi kekakuan, mengurangi nyeri dan kekakuan. Tujuannya itu mungkin kita bisa kasih misalnya tadi yang TENS, kemudian ada laser, ada yang sifatnya tidak aktivitas. Nah, kalaupun aktivitas harus kita hati-hati sekali, hanya sifatnya menguatkan otot-otot muscle dari stabilisator sendi yaitu quadriceps dan hamstring pun secara aktif aktif tapi assisted ya. Jadi kita pandu. Jadi kita tidak menerapkan pola-pola dewasa terhadap orang tua ini berbeda sekali pendekatannya. Mungkin seperti itu kali. Baik, dokter. Ini juga mengingatkan saya, dokter ya. Jadi saya teringat dari salah satu ucapan dari seorang binaragawan di Indonesia. Dia mengatakan bahwa kalau orang tua saya ini lebih baik meletakkan kamar
di lantai 2. Wah, katanya untuk melatih otot-ototnya biar kuat gitu. Gimana dok kalau misalnya ada tanggapan seperti itu? Itu kan yang beredar di masyarakat dok. Kepada masyarakat. Bagaimana dok? Kalau bisa ditanggapi hal itu. Apa bisa dibenarkan atau tidak hal seperti itu? Ya, kembali ke preferensi pasien, Pak. Artinya kadang kondisi fisik seseorang itu kan berbeda-beda ya Pak ya. Artinya kita harus melihat dengan seksama dan jeli untuk untuk menentukan porsi. Latihan itu kan kadang beda-beda. Misalnya orang yang otot-ototnya terlatih pun kadang pada suatu saat ada sesuatu kondisi yang mungkin tidak memungkinkan. Nah, itu juga bisa kita pertimbangkan. Intinya preferensi pasien ini yang menjadi ini inti yang kita terapkan untuk semua pasien tidak harus sama, tapi sesuai dengan kadar dan porsinya masing-masing gitu, Pak. Baik, benar, terima kasih. Berarti benar ya, sesuai dengan porsinya ya dok ya. Bahwa hal itu ya melihat kondisinya juga ya dok ya. Baik, Pak. Baik, kita akan beralih pada pertanyaan selanjutnya dok. Dari Rifki, Bapak mungkin ya. Keberhasilan terapi stem cell dan injeksi PRP itu sejauh apa dok untuk penderita OA grade 3 sampai grade 4 dok? Nah, ini bisa bisa Ya, ditanggapi dokter? ya seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahkan bahwa PRP ini sebetulnya belum mendapat persetujuan dari FDA sekalipun. Artinya rekomendasinya itu masih terbatas. Dan ini memang di masyarakat sudah sering dilakukan ya Pak. Kemarin saya ketemu pasien sudah dilakukan eh, PRP selama 10 kali. 10 kali dengan biaya yang cukup fantastis lah, sekali sekali injeksi itu 9 juta ya, 10 jutaan. Nah, ini diterapkan pada penderita yang grade 4 di mana pasien saya itu ada varus deformity. Tentunya tidak akan berhasil dan sesuai dengan yang saya sampaikan di depan, selain tidak ada rekomendasi yang kuat dari FDA, kemudian literasi tentang keberhasilan juga masih terbatas. Ini juga menjadikan PRP ini apalagi pada grade 3-4 ini kemungkinan kalau diterapkan ya tidak akan berhasil karena nyerinya itu nyeri mekanik. Jadi adanya malalignment ataupun kelainan varus atau valgus ini yang menyebabkan impact di sendi itu akan semakin besar di satu sisi, baik sisi lateral atau sisi medial. Nah, ini menyebabkan harus dikoreksi dulu alignmentnya. Kemudian baru kita mungkin bisa pertimbangkan untuk terapi kombinasi. Tapi itu pun juga masih kita pertimbangkan ya, apakah memang bermanfaat atau tidak. Karena misalnya dengan grade 4 yang terjadi malalignment tadi, dengan pasca terapi, pasca operasi pun sudah mendapatkan nyeri yang signifikan akan berkurang. Nah, ini pendapat saya memang PRP ini masih kontroversial, tapi memang di masyarakat sudah banyak dilakukan, Pak. Begitu, Pak. Baik, terima kasih Dokter Arif. Mungkin bisa menjawab pertanyaan Pak Rifki ya. Kalau silakan Pak Rifki kalau mau ada yang lebih ditanyakan lagi eh, bisa raise hand sebenarnya ya. Baik, kalau begitu kita akan masuk lagi pertanyaan dokter dari Faizah Kasana Eskap, berarti perawat ini ya. Izin bertanya dokter, olahraga apa yang paling dianjurkan untuk kasus OA? Olahraga apa dok? Apakah berenang atau sepeda statis? Bagaimana, dok? Ini eh, kita lihat gradingnya dulu. Kita tadi kan menentukan derajatnya itu cukup sederhana dengan radiografi ya. Dengan Cleveland-Lawrence kita bisa menetapkan bahwa ini pasien masuk dalam grade 0, 1, 2, 3, atau 4. Nah, ini kalau olahraga yang kita anjurkan pada grade 1, ini biasanya olahraga ringan-ringan. Berenang, bersepeda, jalan santai yang fungsinya tujuannya adalah untuk memperkuat tadi otot quadriceps, otot bicepsnya. Kemudian pada grade-grade yang lebih berat lagi tentunya kita hindari untuk olahraga-olahraga yang sifatnya high impact seperti berjalan berlari itu jelas kita hindari. Yang paling bagus yaitu menggunakan non non loading ya, non beban yaitu misalnya sepeda statis. Nah, itu kan tidak ada pembebanan tubuh tapi otot-otot kita tuh akan lebih kuat. Misalnya dengan berenang ataupun jalan
di dalam air atau hidroterapi, ya ini juga bisa kita pertimbangkan untuk olahraga. Tetapi intinya olahraga yang high impact yang menyebabkan beban di lutut ini kita harus hindari sejauh mungkin, Pak. Gitu, Pak. Nah, juga untuk olahraga tadi yang sudah saya sampaikan di depan, untuk yang lansia, olahraga yang muda tentunya beda. Karena kalau yang muda tentunya dengan porsi-porsi latihan yang biasa, yang tidak apa itu yang bebanannya itu berlebih, itu akan berbeda dengan manakala pasien-pasien itu akan tua, sehingga kita bisa tadi melihat preferensi pasiennya apakah juga pasien muda, pasien tua, kemudian grade-nya berapa, harus kita perhatikan untuk porsi-porsi latihan tadi. Baik, Baik, artinya terjawab ya Ibu Faizah ya. Tadi artinya kita juga melihat grade-grade pasiennya dulu ya. Nah, artinya kalau memang masih grade 1 bolehlah untuk berenang ya. Tapi kalau sudah grade 2, 3, 4 ya artinya sudah non beban ya. Artinya harus dipertimbangkan sebagai nanti mungkin eh, edukasi ya kepada pasien ya. Baik, saya masih mempersilahkan kepada Bapak Ibu semua untuk bertanya atau berdiskusi. Mungkin sambil menunggu dokter, izin saya ada sedikit pertanyaan dok tentang farmakologi dalam tata laksana OA ini. Tadi sudah dikatakan bahwa uh, dalam pengobatan itu ada opioid dan ada gabapentin dok. Nah, saya pernah menemukan kasus ini dalam peracikan obat ini digabungkan dok antara tramadol dengan gabapentin. Bagaimana dok tanggapan dokter? Sehingga efeknya ini sangat ke lambung, kontraindikasinya sangat kasihan gitu. Menurut saya kepada pasien sangat keras sekali gitu. Mungkin bisa ditanggapi dok kalau seperti itu dok. kasus multi farmasi ini memang sudah lama ya Pak ya. Artinya kadang yang sudah expect juga pusing ya. Ini pasien Pak gak sembuh-sembuh bolak-balik. Akhirnya polifarmasi ini kadang merupakan suatu kegiatan yang kayak sering gitu ya. Dan biasanya dalam bentuk racian. Padahal kalau kita belajar tentang ilmu apa itu ya, hukum obat dan makanan, gitu, tentunya pengobatan yang istilahnya tidak racian atau komposisinya itu bisa diketahui oleh pasien atau oleh itu lebih lebih aman daripada kita. Kalau racian itu kan sifatnya menyembunyikan ya Pak ya, menyembunyikan terapi kita kepada pasien. Mungkin maksudnya sebagai suatu terapi psikologis, tapi secara apa istilahnya, misalnya nih kalau ada suatu komplikasi atau efek samping dari obat, kita mungkin tidak bisa melacak ya, ya. Tapi kalau misalnya obat itu ada komposisinya jelas, oh apa namanya komposisinya ini dan ini, tentunya kalau terjadi suatu efek samping obat, kita bisa memperkirakan kira-kira obat mana yang menjadi penyebabnya. Nah, mungkin untuk polifarmasi ini juga selain tadi secara regulasi juga secara klinis harus kita pertimbangkan kembali, apakah kemanfaatan dari perpaduan tadi itu akan mensinergikan. Ya, istilahnya dengan perpaduan obat itu akan memberi efek yang lebih efektif atau justru malah sebaiknya ataupun tidak mempunyai efek. Nah, ini kadang kita harus berdasarkan evidence base ya. Kita harus apa namanya tidak hanya berdasarkan kata prof ini, kata ahli ini, karena sifatnya kan dia kategorinya kan kategori 4 ya rekomendasinya. Dan kita harus yang cari yang literasi-literasi yang merekomendasikan apakah dengan perpaduan kalau misalnya tramadol dengan paracetamol, yang tramadolnya sekitar 50, kemudian paracetamolnya 375, ini menurut penelitian memang efektif sekali dalam menurunkan nyeri. Tapi kadang juga dalam prakteknya penggunaan ini juga karena tramadol sifatnya adiktifnya. Kalau diberikan berulang-ulang kadang akan menurunkan juga potensi dari nyerinya juga. Nah, ini juga kita ini Pak pertimbangkan apakah salah satu obat ini menyebabkan efek samping kardiovaskuler, kemudian apa namanya pencernaan ataupun renal atau dan lain-lain. Nah, kita juga harus pertimbangkan itu Pak. Sehingga kalau menurut saya lebih aman memang kalaupun mau digabung itu jangan diracik Pak ya, mau, sehingga kita bisa apa namanya kalaupun diracik harus melalui suatu mekanisme penelitian, jangan asal
kita menurut persepsi kita, oh saya kasih double tetapi dengan dosis yang biasa ataupun dosis yang berlebih. Nah ini kadang juga akan menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan kepada pasien. Gitu Pak. Baik, terima kasih dokter. Berarti artinya juga kita mempertimbangkan ya bagaimana eh, racikan-racikan itu melihat kontraindikasinya ya dok. Jangan sampai eh, yang satu sembuh kalau bahasa awam, yang lainnya timbul penyakit yang Bukan lainnya. masalah. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Arif atas penyampaian materi yang sangat luar biasa, diskusi yang sangat mendalam, telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan peserta, dari tenaga kesehatan maupun tenaga medis, sehingga menjawab ya pertanyaan-pertanyaan kita ketika nanti kita menemukan pasien kembali pada pasien-pasien OAG ini, di mana OAG ini bukanlah diagnosis yang jarang, tapi ini sering sekali ya. Bahkan tadi dikatakan di awal Dr. Arif menyampaikan bahwa ini merupakan penyakit terbesar yang kedua ya dok ya. Gitu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Dr. Arif atas waktunya, atas materinya, atas ilmunya yang sangat luar biasa telah bersama kami semua sehingga pada hari ini kita semua mendapatkan ilmu terbaru, pencerahan terbaru sehingga saya pun pribadi baru tahu nih ada ketentuan aturan dari Kemenkes tentang uh, penata laksana tentang osteoartritis. Terima kasih Dr. Arif atas ilmunya, atas waktunya telah bersama kami semua. Baik, kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, baik dari kalangan tenaga kesehatan, tenaga medis, dosen, dan mahasiswa. Ada beberapa informasi yang sedikit saya ingin sampaikan, yaitu yang pertama adalah silakan mengisi link absensi yang sudah diberikan kepada tim atau panitia di grup. Lalu sebagai pengingat untuk pengerjaan LMS, batas pengerjaan kegiatan LMS sampai pukul 12.00 untuk pengerjaan pretest dan postes akan dibuka pada jam 12.00 sampai jam 23.59. Silakan Bapak Ibu semua mengerjakan pembelajaran di link LMS. Bagi yang tidak mengerjakan link LMS, maka konsekuensi tidak akan mendapatkan sertifikat dan nilai SKP berdasarkan ketentuan aturan Kemenkes. Silakan Bapak Ibu semua jika mengalami kendala dalam mengerjakan pembelajaran dapat menghubungi tim mitigasi LPK PPPI, di mana di sana kami memberikan video tutorial di link mitigasi LPK PPPI dan menyiapkan tim untuk membantu Bapak Ibu semua jika mengalami kendala. Kami umumkan juga kepada seluruh peserta bahwa meningkatkan kewaspadaan terhadap oknum yang mengatasnamakan admin Pilar Edukasi Sehat, di mana kami telah mengumumkan nomor resmi kami di 0858-1479-2261 yang merupakan nomor resmi dari tim admin Pilar Edukasi Sehat. Baik Bapak Ibu semua, acara pagi hari ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat bekerjasama dengan Lembaga Peningkatan Kompetensi Perkumpulan Perawat Pembaharuan Indonesia. Silakan tingkatkan kompetensi Anda melalui atau bergabung bersama PT Pilar Edukasi Sehat. Berikut kami sampaikan video tentang mitigasi LPK PPPI. Halo Sobat LPK PPPI, untuk kenyamanan dan kelancaran kegiatan, kami telah menyediakan link mitigasi yang dapat Sobat akses di mitigasilpkpppi.taplink.id. Setelah masuk, baca terlebih dahulu 4 poin attention. Lalu setelah itu terdapat pertama, tutorial pembuatan akun LMS atau pelataran sehat. Kedua, tutorial masuk lewat akun Satu Sehat bagi sobat yang sudah memiliki akun Satu Sehat. Ketiga, tutorial mengerjakan pembelajaran. Di tutorial ini terdapat tata cara review materi, mengerjakan kuis, dan mengisi evaluasi. Keempat, tutorial melanjutkan pembelajaran. Kelima, tutorial mengunduh sertifikat, serta terdapat nomor admin yang bertugas yang dapat sobat hubungi untuk kendala-kendala lainnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada tim yang telah memutarkan. Baik Bapak Ibu semua, bagi yang mengalami kendala dalam pembelajaran di LMS dapat menghubungi tim mitigasi LPK PPPI. Acara ini diselenggarakan oleh PT Pilar Edukasi Sehat, di mana PT Pilar Edukasi Sehat merupakan perusahaan yang bergerak di bidang peningkatan kompetensi dan pelatihan sumber daya manusia kesehatan baik di
disiplin kesehatan, hukum kesehatan, dan manajemen kesehatan. Ikuti kegiatan kami pada acara selanjutnya pada tanggal 24 Mei, di mana di sana kita akan membahas tentang hubungan kontraktual tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai tenaga kerja di fasilitas kesehatan. Minggu depan kita akan membahas tentang hukum kesehatan. Nah, hukum kesehatan lebih spesifik kepada ketenaga kerjaan, di mana banyak sekali kasus-kasus ketenaga kerjaan ya yang terjadi pada tenaga kesehatan dan tenaga medis, di mana kita akan membahas kemarin banyak sekali kasus berita-berita tentang tenaga medis, tenaga kesehatan yang hanya mendapatkan upah atau gaji di bawah UMR. Nah, di sana kita akan membahas ya tentang hubungan kontraktual sebagai tenaga medis, tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran dan kesempatannya kepada Dr. Arief Wibowo yang sangat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih banyak, dokter. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, baik dari kalangan tenaga kesehatan dan tenaga medis, dosen maupun mahasiswa. Sampai bertemu di kegiatan kami selanjutnya. Kami akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam Smart and Health. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dr. Arief.